diduga lakukan kriminalisasi terhadap seorang warga oknum penyidik di Polresta Manado, dilaporkan ke Kapolda Sulawesi Utara. Dugaan salah penetapan tersangka terhadap seorang warga Manado bernama Sudarmono, 48 tahun, berbuntut panjang. Faisal dan Rizky, pengacara dari Sudarmono, melakukan dumas atau aduan masyarakat ke Polda Sulawesi Utara. Hal ini disebabkan karena klien mereka atas nama Sudarmono dijadikan tersangka atas dugaan penipuan pembelian bahan kimia sianida dengan pembayaran menggunakan cek kosong. Adapun sianida yang dibeli berjumlah 50 kaleng dan karbon berjumlah 30 sak dengan nilai transaksi sebesar 200 juta rupiah. Pengacara Faisal Wijaksono mengatakan kliennya hanyalah perantara yang mengantar lelaki berinisial MS untuk melakukan pembelian langsung dengan FG sebagai penjual barang tersebut. Lelaki MS sudah mengakui dan membuat surat pernyataan bahwa pembelian dan pembayaran dilakukan oleh dirinya. Namun anehnya, bukan lelaki MS yang dijadikan tersangka, malah warga bernama Sudarmono yang dijadikan tersangka. Ada 2 poin yang menjadi aduan kami kepada Bapak Kapolda Sulawesi Utara. Yang pertama itu adalah menurut kami bahwa ini salah di dalam penetapan tersangka, sehingga ini perlu dilihat kembali terkait dengan penetapan tersangka oleh penyidik Polresta Manado. Kemudian yang kedua, perkara yang saat ini terjadi di klien kami ini adalah perkara masuk dalam ranah perdata, bukan ranah pidana, sehingga polisi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan proses terhadap perkara ini. Jadi 2 poin ini yang kemudian kami sampaikan kepada Bapak Kapolda Sulawesi Utara, kiranya ini dapat dilihat kembali, dipelajari kembali, karena di dalam penetapan ini terjadi kekeliruan yang besar, sehingga menurut kami ini adalah tindakan kriminalisasi yang dilakukan terhadap klien kami. Nah, nanti kronologi seperti apa, Bang? Ya, jadi sebenarnya kronologisnya ini terkait dengan pembelian barang yang sianida, ya, dengan 30 sak karbon. Nah, klien kami ini bukan dalam kapasitas menggunakan atau membeli barang ini. Jadi klien kami memfasilitasi antara pemilik barang dengan pembeli atau penjual dengan pembeli, bukan dalam kapasitas membeli barang ini kemudian sebagaimana laporan yang dibuat bahwa klien kami melakukan penipuan seperti apa yang dimaksud ini. Unsur penipuan ini tidak terpenuhi karena pemilik barang, klien kami kapasitasnya ini adalah sebagai penyedia, mempertemukan antara si penjual dan pembeli, bukan dalam kapasitas dia membeli kemudian mendapatkan keuntungan dalam transaksi ini, tidak seperti itu. Jadi ini perlu dikaji kembali, dipelajari kembali, dan ini sangat merugikan klien kami. Ini yang menjadi poin yang kami sampaikan kepada Bapak Kapolda Sulawesi Utara. Sudah sangat jelas pernyataan dari Bapak Muni. Nah, yang menjadi pertanyaannya kami kepada Bapak Kapolda, kenapa klien kami yang ditetapkan sebagai tersangka? Ada apa ini? Ya kan? Ada tanda tanya besar. Ada apa? Kenapa penyidik menetapkan tersangka? Dan pernyataan ini sudah jelas ditandatangani oleh Monik Sinaga. Sementara itu, Polresta Manado melalui Kasat Reskrim Kompol Sugeng Santoso mengatakan perkara tersebut telah masuk tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke pengadilan. Ya, bahwa dapat saya sampaikan bahwa perkara telah P21, kita sudah menerima 21 terkait dengan kabaran tersebut. Nantinya diharapkan akan disampaikan saat di persidangan saja, karena memang kami saat ini sudah melakukan proses tahap 2, penyerahan barang bukti serta tersangka kepada pihak JP. Kita menangani kasus tipu gelap tersebut di sekitar tahun 2021. Kemudian dalam proses penyidikannya kita telah menerima pemberitahuan dari Kejaksaan Negeri Manado, lebih tepatnya P21-nya sekitar akhir November 2022. Kemudian kita sudah melakukan pemanggilan 2 kali secara berturut-turut, dan kita dapati fakta yang bersangkutan tidak sedang berada di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara. Kemudian kita melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan saat itu berada di Sulawesi Selatan. Kemudian kita amankan beberapa hari yang lalu, dan saat ini kita sudah melakukan kegiatan tahap 2.
Sudarmono yang menjadi perantara dalam kasus pembelian bahan kimia ditangkap polisi pada Senin 23 Januari 2023. Sementara diduga pelaku sebenarnya yang bernama MS sampai saat ini tidak dilakukan penahanan ataupun penetapan tersangka. Tim Network melaporkan dari Sulut.